Apa dosa yang telah Yesus lakukan? Berdasarkan kitabnya Yesus di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 menyebabkan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga ia pantas dikutuk oleh Tuhan dan pantas digantung, terkutuk oleh Tuhan. Apa dosa Yesus? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada dosa Yesus, malam ini juga saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada dosa Yesus yang menyebabkan dia terkutuk, tunjukkan malam ini juga, dan saya akan tutup komal saya, Abbas, untuk selamanya, dan saya akan lebih pilih menjadi artis saja. Coba Anda tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia pantas untuk dihukum terkutuk oleh Elohim berdasarkan Ulangan 21, 22 sampai nomor 23. Sekarang saya tunggu. Jadi begini, kalau yang pertama tadi, Anda tetap tidak bisa menunjukkan bahwa Isa bukan tokoh fiktif ya, karena Anda nggak bisa menunjukkan fakta. Dan sekarang Anda membelokkan poinnya. Di mana dosa Yesus? Ya jelas nggak ada dosa Yesus. Tetapi kenapa di Alkitab Yesus disalibkan? Itu bisa saya jelaskan. Kenapa dia disalibkan? Karena Yesus disalibkan karena terkait dengan agama politik dan sosial waktu itu. Bukan karena dosa Yesus. Karena setiap orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus tidak terkutuk itu adalah dari Roh Allah. Tetapi yang tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu terkutuk adalah roh iblis. Jadi terkait dengan itu, Yesus disalib bukan karena dosa. Yesus itu disalib karena kondisi agama politik sosial waktu itu. Yang pertama, tantangan terhadap otoritas. Yesus menantang otoritas agama dan politik pada waktu itu. Ia mengkritik pemimpin agama Yahudi karena mereka lebih mementingkan hukum tradisi daripada kasih dan keadilan. Ia juga menantang kuasa Romawi dengan mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Romawi. Yang kedua, pengorbanan Yesus untuk dosa. Dalam pandangan Kristen, Yesus disalibkan sebagai pengorbanan untuk dosa. Menurut ajaran Kristen, kematian Yesus disalib merupakan bagian dari rencana Allah dan menebus dosa umat manusia dan memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang ketiga, yaitu penggenapan nubuat. Menurut Alkitab, kematian Yesus di kayu salib merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang berbicara tentang penderitaan dan kematian Mesias. Jadi bukan karena dosa seperti yang Anda tuntut. Yesus nggak punya dosa. Tetapi karena tiga faktor inilah makanya Yesus disalibkan. Sekarang saya balikkan. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Isa disalibkan di Al-Quran Anda yang Anda klaim bahwa itu diserupakan? Kenapa dia diancam oleh umat Yahudi untuk disalibkan? Coba Anda jelaskan. Apakah Al-Quran Anda bisa menerangkan itu? Silakan. Oke. Jadi terpaksa saya harus akan tetap menjadi malaikat maut buat gereja ya. Karena Anda tidak mampu kemudian menunjukkan kepada saya sebab akuratnya Yesus disalibkan. Tidak ada seorang Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan itu. Kecuali hanya doktrin dan dogma pembodohan. Yang pertama nebus dosa alai bumbung, kemudian penggenapan nubuatan hoaks. Dengarkan baik-baik. Saya tahu Anda lagi membaca, Anda lagi Google, membuktikan bahwa Anda minim ilmu. Tapi nggak apa-apa. Beruntung Anda bertemu dengan Bang Suma, ya, penginjil yang tersohor di Nusantara ini. Ada 3 poin yang Anda harus dengarkan dari saya. Wajib hukumnya. 4 dengan Al-Quran yang Anda tanyakan. Terakhir Al-Quran. Yang pertama, saudara mengatakan Yesus itu disalibkan karena politik. Masya Allah, subhanallah, luar biasa Al-Quran ini. Jadi menurut Anda, Yesus itu kemudian disalibkan bukan karena adanya unsur kesalahan, tetapi karena unsur politik. Politiknya siapa? Politiknya orang-orang yang tidak menginginkan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Bahwasanya ternyata kitab saudara pun, iman saudara pun mengatakan bahwasanya Yesus ya
itu disalibkan karena politik. Nah sekarang, bagaimana dengan Tuhan yang mengutus nabinya kepada Bani Israel? Apakah membiarkan nabinya kemudian mati gara-gara politik? Apakah seorang yang dikasihi, seorang yang dimuliakan, direlakan kemudian mati sebagai tumbal untuk orang-orang Romawi agar dilantik menjadi Tuhan kemudian? Tidak mungkin. Jadi konsep kemudian tralala tralili tralulu tralolo menebus dosa manusia itu adalah kotoran yang keluar dari pantat gereja. Camkan baik-baik. Amsal 21 nomor 18. Ketika Yesus ingin dibunuh karena unsur politik, Tuhan datang bersama dengan kebenarannya. Apa kata Tuhan? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Seorang nabi, seorang rasul, seorang anak yang dikasihi, seorang hamba yang suci ketika ingin dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah, kemudian Allah menggariskan suatu konsep orang fasik dipakai ganti sebagai tebusan dan kepada orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika kemudian Yesus dibawa ke tiang salib, digiring, dia ingin dibunuh, apakah Tuhan membiarkan? Berdasarkan Amsal 1:18, tidak. Orang benar adalah Yesus, orang jujur adalah Yesus. Siapa pengkhianat pada masa Yesus? Siapa orang fasik pada masa Yesus? Maka Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang dibunuh adalah orang yang menggantikan. Siapa yang menggantikan? Adalah orang fasik. Siapa yang menebus dia di atas tiang salib? Adalah pengkhianat. Siapa pengkhianat pada masa itu? Yudas. Bukan bom, Yudas. Siapa orang fasik menerima suap pada saat itu? Yudas. Maka cerita penyaliban ini tampil di Romawi. Ada orang-orang fasik yang kemudian menceritakan orang-orang Farisi yang menjual cerita-cerita penyaliban ini kepada Roma dan Yunani. Menjadilah Yesus Tuhan. Padahal yang disalib itu adalah Yudas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Anda menceritakan penyaliban Yesus itu untuk dosa manusia. Ilmu dari mana ini? Ini yang saya katakan tadi adalah kentut yang keluar dari mimbar gereja. Pendeta berkhutbah sambil kentut, campur air. Makanya muncul penebusan dosa dengan membunuh manusia. Bung, tak ada nabi kami mengajarkan kepada Bani Israel, baik dari Abraham sampai kepada Isa, tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia. Hanya ajaran penyembahan kepada dewa Moloklah yang mengatakan nebus dosa dengan membunuh manusia. Camkan itu baik-baik supaya Anda benar-benar mendapatkan kebenaran. Kedua, penggenapan nubuat. Bung, kalau penggenapan nubuat tadi Anda mengatakan karena politik. Kok jadi nubuat? Tadi Anda sudah jujur nih. Tapi karena Anda Kristen, pengikut bom-bom, Anda kembali melipat lidah Anda dengan mengatakan penggenapan nubuat. Nubuat yang mana? Nubuat yang dikarang-karang oleh Kayafas mungkin. Coba Anda baca di dalam Yohanes 11 tuh. Yohanes 11 Anda baca kitab saudara di data nomor 45. Di situ dikatakan banyak orang Yahudi menjenguk Maria, menyaksikan sendiri Yesus bermukjizat, tetapi ada yang pergi kemudian melapor ke orang Farisi, menceritakan keadaan itu tentang Yesus. Imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini hanya seorang tapi mampu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan juga merampas bangsa kita. Jadi Yesus ini karena melakukan banyak mujizat kemudian membuat imam-imam kepala khawatir, orang Farisi khawatir, imam-imam kepala kemudian mahkamah agama kemudian was-was. Kalau orang semua percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita. Sebab tak ada lagi yang jadi Kayafas sebagai imam besar pada tahun itu kemudian bernubuat, jika satu orang mati yaitu Yesus, itu lebih baik demi bangsa kita dan seluruh bangsa ini daripada seluruh bangsa ini binasa. Jadi tidak ada nubuatan untuk penyaliban demi untuk hapus dosa atau menggenapi kemudian nubuat yang ada di perjanjian yang enggak ada. Makanya
Kayafas sebagai imam besar mewakili mahkamah agama menciptakan nubuatan pada tahun itu juga. Kamu tahu, kalian tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, bukan untuk orang Kristen. Jadi satu Yesus mati untuk bangsa kita, dan seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, Anda lihat di dalam data selanjutnya, bagaimana kemudian mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi nubuatan yang ada adalah lebih baik Yesus mati daripada bangsa Israel dirampas oleh orang Roma. Bukan untuk nebus dosa. Tidak ada juga nubuatan di dalam perjanjian lama manusia ditebus dengan membunuh manusia, itu tak ada. Jadi saya katakan kepada saudara, antara Kristen dengan tragedi penyaliban itu tak ada hubungannya. Yang disalibkan di sini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, dan yang disalibkan ini adalah orang fasik, dan yang disalibkan ini adalah pengkhianat. Siapakah pengkhianat itu? Siapakah orang fasik itu? Dialah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Yesuskah atau Yudas? Silakan. Yang pertama, Anda tetap menyamakan Yesus dengan Isa. Itulah. Saya tadi sudah menanyakan apakah kesamaannya Anda tidak bisa jelaskan. Tetapi dari penjelasan Anda tetap menyamakan keduanya. Yang kedua, fakta sejarah yang saya tanyakan tentang Isa yang tertulis di dalam sejarah, Anda juga tidak bisa menyebutkan. Tetapi Anda ngalor ngidul ke sana kemari tanpa menyebutkan fakta sejarah tentang Isa. Berarti 2 poin ini nggak bisa Anda jawab ya. Yang ketiga, yang terakhir saya ditanyakan, kenapa Isa disalibkan? Apa penyebab Isa diancam disalibkan di Al-Quran? Itu juga belum Anda jawab. Anda hanya mengatakan bahwa Yudas yang disalibkan, yang diserupakan. Tetapi tidak pernah menjawab poinnya, kenapa Isa disalibkan di Al-Quran? Bukankah Al-Quran Anda adalah kitab yang sudah sempurna? Jadi, tolong Anda jelaskan, kenapa Isa di Al-Quran itu disalibkan? Apa penyebabnya di Al-Quran itu Isa disalibkan? Tolong jangan Anda jelaskan dari kitab Injil. Nabi Isa nggak disalib. Salah Anda. Terima kasih. Nabi Isa nggak disalib. Oke. Ya, satu di situ kan diserupakan Isa. Kenapa dia diancam disalib? Oke, nggak disalib, tapi dia kan digantikan. Kenapa dia diancam disalib oleh orang-orang Yahudi? Oke, baik. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, tentu dia tidak langsung dewasa dong. Ibunya hamil dulu dong, lalu kemudian menjadi bayi dong. Pada saat kapan mulai pembangkangan Bani Israel, orang-orang Yahudi, kepada Nabi Isa? Jelas sejak ibunya hamil. Sejak ibunya hamil itu sudah muncul permasalahan. Loh, kok ini bisa hamil? Kau itu kan saudara Harun. Tidak mungkin keturunan Nabi Harun itu melakukan kemaksiatan. Kok bisa-bisanya kamu hamil? Maka dia dituduh sebagai pesina kemudian oleh Bani Israel. Ketika kemudian dia dituduh sebagai pesina, siapa penolong? Siapa pembela daripada Maria? Di dalam agama Anda tak ada. Ketika kemudian Yesus lahir di atas muka bumi, Yesus tidak mampu kemudian menolong ibunya dari fitnah. Tapi di dalam Al-Quran kemudian Allah menyatakan bahwasanya wa yukallimul nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dan dia berbicara dengan manusia pada masa dia bayi, pada masa dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Jadi Nabi Isa membela kemudian ibunya pada masa dia bayi. Bayi Nabi Isa berbicara kepada mereka. Lalu Nabi Isa juga menjelaskan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa sebuah kitab hikmah, Taurat dan Injil. Nah, ketika kemudian Nabi Isa datang kepada mereka, Nabi Isa datang menyampaikan risalah kedatangannya kepada mereka. Orang-orang Yahudi kemudian membangkang, ingkar terhadap ajarannya. Apa buktinya? Falamma ahassa Isa minhumul kufra
qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran ini, terjawab ini, falamma ahsa Isa minhumul kufra, keingkaran, kekafiran Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel itu kafir terhadap Nabi Isa. Lalu kemudian mereka yang kafir kepada Nabi Isa ini menginginkan supaya Nabi Isa ini disalibkan. Maka apa yang terjadi? Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Nah, maka muncul dari hasil penelitian wartawan kitab saudara di dalam Yohanes 1 Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru, orang-orang Yahudi kemudian berusaha membuat tipu daya. Wartawan menyampaikan betul, mulai hari itu mereka melakukan tipu daya. Di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Wa makaru, lalu mereka kemudian membuat makar tipu daya. Nah, apakah masih ada pemberitaan dari wartawan? Dijelaskan di dalam Matius 27 nomor 18, menurut Gubernur Pilatus, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena nubuat, bukan karena dosa waris, tetapi karena dengki. Apa dengki itu? Tipu daya kebencian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya untuk menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Yesus kemudian diselamatkan oleh Allah. Lalu ketika mereka membuat tipu daya, saksi-saksi palsu, yang disalibkan berdasarkan Amsal 21 nomor 18 adalah pengkhianat dan adalah orang fasik. Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Jawab. Lagi-lagi saya bingung dengan jawaban Anda ya. Anda tetap nggak bisa menjelaskan dari Al-Quran kenapa Isa disalib. Yang pertama tadi, Anda mengatakan bahwa faktor pertama Isa ingin disalib adalah karena Maria dituduh berzina oleh orang Yahudi. Dan itu menjelaskan bahwa Maryam yang ada di Al-Quran dan Maria yang ada di Alkitab itu berbeda. Karena di Alkitab sendiri, Yesus tidak pernah dikatakan anak zina karena yang memiliki ayah dunia, yaitu Yusuf. Itu yang pertama. Jadi dari sini Anda menunjukkan bahwa Isa dan Yesus tidak sama. Isa tetap tidak Anda bisa tunjukkan fakta sejarahnya di mana ada tertulis seperti Yesus. Ya, berarti dari sini kesimpulannya Isa tidak terdapat fakta sejarah ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus tidak sama dengan Isa. Dan kesimpulan yang ketiga, Anda tidak dapat menjelaskan kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi di Al-Quran. Anda hanya memberikan gambaran yang suram-suram ketika Yesus dituduh anak hasil zina. Cuman itu yang disebutkan. Yang lainnya tidak. Anda menjelaskan lagi dari Al-Quran, dari Lukas, begini Anda bilang. Tetapi dari Al-Quran Anda nggak dapat saya poinnya loh. Tolong perjelas. Apa yang di Al-Quran menyebabkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi? Begitu. Yang pertama tadi Anda tidak bisa jawab. Isa tidak ada di fakta sejarahnya. Saya menyebutkan bahwa Yesus dan Isa tidak sama. Anda bisa menyamakannya atau faktor-faktor yang membuatnya menjadi sama. Yang ketiga, Anda juga tidak dapat menjelaskan kenapa Isa ingin disalibkan di Al-Quran oleh orang Yahudi. Anda hanya menjelaskan dari Alkitab. Kalau dari Alkitab nggak usah Anda jelaskan. Saya juga bisa. Saya bisa tahu Alkitab saya sendiri gitu. Oke, silakan. Oke, jadi adakah manusia yang mampu bercerita atau membuat sebuah sejarah tentang Abraham? Atau adakah kemudian orang yang bisa menuliskan sejarah tentang Nabi Adam?
Tak ada. Oh, ada sejarawan membahas tentang Adam, membahas tentang ini dan ini. Adakah? Tak ada kemudian. Tapi kenapa itu diimani sebagai sebuah kebenaran? Karena wahyu. Anda boleh bangga dengan sejarah-sejarah. Tapi ketika saya tanya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Tak ada. Saya tanya, siapa yang melihat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari kuburan? Tak ada satu monyet pun yang melihatnya. Ketika saya tanya kepada saudara, apa sejarah kehidupan Paulus sejak dia lahir sampai dia kemudian menjadi Nabi Saulus di Antioquia? Tak ada. Usia 3 tahun Paulus dia ngapain? Tak ada yang bisa cerita. Yesus usia 14 ngapain dia? Hari ke-8 dia disunat, hari ke-9 ngapain? Tak ada juga yang bisa bercerita itu. Jadi kitab saudara boleh dituliskan oleh wartawan dari kesaksian-kesaksian anta beranta, tetapi Al-Quran adalah wahyu dari langit. Silakan Anda dengan cerita-cerita menurut Anda sejarah, tapi faktanya tidak seperti itu. Mari kita buktikan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma 2000 tahun silam, disebutkan sebagai pohon kurma. Tapi apa yang terjadi? Arkeolog Yahudi menemukan biji-biji kurma yang diindikasikan berusia 2000 tahun dan sekarang lagi dilestarikan untuk ditumbuhkan, dan mereka sudah tumbuhkan. Biji pohon kurma yang berusia 2000 tahun di tanah Yudea ditemukan oleh arkeolog. Mereka sedang menanam biji-biji tersebut. Nah, di kitab saudara, Yesus lahir di kandang binatang. Arkeolog mana yang menemukan daun pintu kandangnya, palungannya, atapnya, atau tiang kandang tersebut? Ada? Tak ada. Sepi. Kenapa kemudian Nabi Isa ditolak? Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayatit tayr fa anfukhu fihi wa yakunu tayrah bi iznillah wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel, membangkitkan orang mati di tengah-tengah mereka, membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang yang kena penyakit kusta sembuh, ditahirkan kemudian, bahkan orang mati dibangkitkan, membuat orang semakin percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi semakin banyak percaya kepada Nabi Isa, imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi iri, cemburu, takut kemudian kalau Nabi Isa mempengaruhi semua orang sehingga tak ada lagi yang membayar pajak. Kalau yang terjadi demikian, maka kemudian orang Roma akan datang merampas Bani Israel, negara mereka, Yerusalem, tanah Kanaan pada masa itu. Itu alasannya. Makanya dikatakan oleh Allah, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, mereka ingkar. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, mereka kafir terhadap mujizat-mujizat Nabi Isa. Mereka kemudian mengingkari itu. Mereka mengajak orang untuk tidak percaya kepada Nabi Isa, dan terekam oleh wartawan. Al-Quran kemudian menjelaskan ini. Kami cari surat kabar tentang kejadian itu. Surat kabarnya ternyata ada di agama Anda. Ternyata wartawannya mengatakan di dalam surat kabar buku Yohanes 11 benar terjadi bahwa mereka dengki di dalam Matius, kemudian mereka ingkar terhadap Yesus, lalu kemudian mereka ingin membunuhnya. Apa yang terjadi? Menurut Al-Quran, Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihissalam. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ini Anda tidak bisa kemudian mengingkari, karena Al-Quran mengatakan itu. Isqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kemudian serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Lalu penyaliban batal? Tidak, penyaliban itu tetap ada. Loh, tapi diangkat, yang disalib yang menggantikannya. Maksud sih? Iya. Mana narasinya di sini? Ini dikatakan
bahwa di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan mereka berselisih paham bahwa tentang penyaliban ini. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen hari ini sepakat tidak tentang penyaliban? Tidak, mereka berselisih paham. Al-Quran menarasikan itu. Jadi penyaliban itu tetap ada, tapi orang jujur, orang baik diselamatkan, diangkat ke langit. Yang menggantikannya adalah orang fasik dan pengkhianat. Kata siapa? Kata surah Kabar. Coba anda tanya, saya tanya kepada saudara, menurut narasi Al-Quran Nabi Isa diangkat, tetapi ada penyaliban, ada yang menggantikan. Nah, saya tanya kepada saudara, di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang disalib di tengah-tengah Bani Israel adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa sebabnya dia dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan suap dan menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh akan dikutuk oleh Tuhan. Galatia 3 nomor 13, terkutuk orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, menurut kitabnya orang Yahudi dan tradisi Yahudi, selamanya, seterusnya, orang-orang yang disalib itu adalah pembuat kejahatan, adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus ini adalah orang yang terkutuk? Atau Yudas inilah yang terkutuk? Jawab, jangan anda lari ke materi lain. Silakan. Begini Bang Jemaah, kalau memang faktanya di Al-Quran tidak ada disebutkan dengan jelas bahwa kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi, Anda bisa terangkan bahwa itu nggak ada begitu. Jadi kita bisa melangkah ke poin berikutnya. Tetapi kalau Anda terus mencaplok dari kitab, saya rasa diskusi ini bisa kita tutup begitu. Karena nggak ada kemajuan dari diskusi ini. Karena saya mengharapkan di sini kejujuran dari Anda, tetapi Anda tidak jujur. Dan selalu berbelit-belit, seolah-olah apa yang Anda katakan adalah fakta, tetapi fakta yang Anda ambil dari Alkitab. Anda hanya bisa menerangkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi dari Alkitab. Dari Al-Quran nggak ada Anda sebutkan. Saya sudah menjelaskan, Bung Kebeneren. Saya sudah jelaskan, orang-orang kafir kepada dia. Apa itu kafir? Ingkar. Mereka menyalibkan karena ingkar. Kenapa ingkar? Karena Nabi Isa membangkitkan orang mati, kemudian membuat tanah menjadi hidup, kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta berjalan, melihat. Dalilnya sudah kutunjukkan kepada saudara. Dan mereka kemudian melihat orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Isa. Mana dalilnya? Falamma ahassa Isa minhumus kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah washhadu bi anna muslimun. Orang-orang semakin percaya kepada dia. Ketika Nabi Isa kemudian bertanya kepada Bani Israel, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan ajaran agama Allah? Ini Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah, berkatalah murid-murid mereka, murid-murid beliau, mereka berkata, kamilah penolong agama Allah, kamilah penolong kemudian ajaran ini. Kami beriman kepada Allah. Lalu mereka bersaksi, wa ashhad bi anna muslimin. Dan apa dosa yang telah Yesus lakukan? Berdasarkan kitabnya Yesus di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 menyebabkan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga ia pantas dikutuk oleh Tuhan dan pantas digantung, terkutuk oleh Tuhan. Apa dosa yang telah Yesus lakukan? Berdasarkan kitabnya Yesus di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 menyebabkan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga ia pantas dikutuk oleh Tuhan dan pantas digantung, terkutuk oleh Tuhan. Apa dosa Yesus? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada dosa Yesus, malam ini juga saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada dosa Yesus yang menyebabkan dia terkutuk, tunjukkan malam ini juga, dan saya akan tutup komal saya Abbas untuk selamanya, dan saya akan lebih pilih menjadi artis saja.
Coba Anda tunjukkan kepada saya, dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia pantas untuk dihukum terkutuk oleh Elohim berdasarkan Ulangan 21, 22 sampai nomor 23. Sekarang saya tunggu. Jadi begini, kalau yang pertama tadi, Anda tetap tidak bisa